kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan lewat sapaan pagi pada hari ini, hari Jumat 25 November, yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3 demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian saudara-saudara. Paulus mengingatkan kita betapa indahnya Injil itu. Sesuai dengan rencana Tuhan bahwa keselamatan yang diberikan kepada manusia bukanlah akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia, melainkan keselamatan bagi manusia, orang-orang percaya, tentunya adalah berkat kasih karunia Tuhan lah. Sebagaimana dikatakan pada 2 Timotius 1 ayat 9, dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, Timotius sebagai partner kerja sekaligus anak rohani daripada Paulus tidak seharusnya menjadi lemah, tidak seharusnya menjadi putus asa di dalam pekerjaannya, karena penderitaan yang dialami karena memberitakan Injil. Tadi sudah jelas dikatakan di awal daripada firman Tuhan ini, pasal 2 ini dikatakan tadi ayat 1, hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Itu dikatakan saudara-saudara. Artinya dalam keadaan apapun kita harus tetap kuat. Dan sebagai orang percaya kita harus berani untuk berjuang sampai menderita karena memberitakan Injil. Laksana seorang prajurit yang siap berjuang dan menderita dalam menunaikan tugasnya. Itu jelas dikatakan di sini saudara-saudara. Kemudian ada beberapa hal yang sangat penting kita perhatikan sebagai seorang prajurit Kristus. Yang pertama yang mau dikatakan saudara-saudara, memiliki hati yang rela, bukan karena terpaksa. Itu yang penting saudara-saudara. Jadi ada kerelaan, ada ketulusan untuk berjuang demi Injil Kristus. Kemudian yang kedua yang penting kita perhatikan sebagai seorang prajurit Kristus adalah hidup di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, mari memperlengkapi diri dengan senjata rohani. Sebagaimana itu dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 13 saudara-saudara. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan sebagai seorang prajurit Kristus adalah siap sedia dalam segala situasi untuk melaksanakan tugasnya. Jadi saudara-saudara. Kemudian yang kelima yang harus kita perhatikan, hal yang penting sebagai seorang prajurit Kristus adalah tahan di dalam semua medan. Sebagaimana prajurit dalam medan pertempuran harus siap dan tahan
sampai titik darah penghabisan. Itu ada 5 hal yang penting yang harus diperhatikan sebagai seorang prajurit Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, lewat pesan berharga dari firman Tuhan hari ini kepada kita semua, sebagai militan Kristus, jadilah prajurit Kristus yang baik. Teruslah berjuang hingga mencapai garis akhir sebagai pemenang. Mari kita menjadi pemenang dan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami layak bersyukur kepadamu atas segala berkat penyertaan-Mu di tengah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kau telah panggil kami menjadi prajurit Kristus lewat pemberitaan Injil. Sungguh Injil itu begitu indah bagi kami, bagi orang yang mau menghidupinya. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami hidup di dalam kesetiaan sekalipun kami berjuang dan menderita demi memberitakan Injil Kerajaan Surga. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.